Salam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh diberi kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, saya ajak untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh memberkati kami, menolong kami dalam setiap ruang lingkup kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk nafas yang baru di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Kami boleh menikmati ciptaan yang daripada Engkau. Biarlah kehidupan kami Bapa hanya untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, baik di pekerjaan, bahkan di kantor kami, bahkan di masyarakat sekitar kami. Biarlah kehidupan kami membawa sukacita bagi saudara-saudari kami. Terpuji kekal nama-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema firman itu telah menjadi manusia, yang terambil di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kristus, Allah yang kekal itu menjadi manusia di dalam Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemanusiaan dan keilahian berpandu di dalam dirinya. Dengan merendahkan dirinya, Ia memasuki hidup kemanusiaan dengan segala keterbatasan dari pengalaman manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 dan pasal 6 ayat 38-42. Bagi mereka yang berada di bawah hukum perjanjian lama, terdapat sekedar kasih karunia yang tampak dalam iman beberapa orang di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu,
sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan di dalam janji pengampunan dosa di dalam Keluaran 34 ayat 6-7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Pasal 34 ayat yang ke-7, yang menaruh kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Imamat pasal 5 ayat 17-18, kini melalui Kristus kasih karunia dan kebenaran tersedia dalam arti kata seluas-luasnya. Di dalam Roma 5 ayat 17-21, kebenaran ini tidak lagi terselubung oleh lambang-lambang seperti dalam korban-korban. Kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16 berarti bahwa pemberian kasih karunia dan kuasa secara terus-menerus disalurkan kepada orang percaya yang menanggapi kasih karunia yang diberikan kepada mereka. Kasih karunia merupakan kuasa, kehadiran, dan berkat Allah yang dialami oleh mereka yang menerima Kristus. Keselamatan tidak disebabkan oleh usaha kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, keselamatan tidak disebabkan oleh usaha kita untuk menaati hukum Taurat, tetapi oleh Roh Kudus dan kasih karunia Kristus yang datang ke dalam kehidupan kita untuk memperbarui roh kita serta menciptakan kita kembali menurut gambar Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi nama Allah yang kami sanjungkan, kami tinggikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang memberi keselamatan kepada kami, Allah yang menjadi manusia menebus dosa-dosa kami, para umat yang berdosa. Kami sungguh tersungkur di hadapan-Mu dan berterima kasih betapa Engkau mengasihi ciptaan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus itu yang memperbaharui kami hari demi hari, sehingga kami serupa dengan gambaran-Mu, sehingga kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa, bila Engkau dapati kami pada hari ini, kami dalam keadaan susah, Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalam kehidupan kami. Dan bila mana Engkau Tuhan mendapati kami sedang sedih, Tuhan hiburkan kami, berikan kami sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan bila mana Engkau dapati kami Tuhan sedang sakit, Tuhan jamalah tubuh kami yang sakit. Sembuhkan ya Bapa, kami tidak bisa memaksa kehendak-Mu, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan bila mana Engkau dapati kami Tuhan, dan menghadapi masalah-masalah di pekerjaan kami, di keluarga kami, Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Engkau ikut campur tangan di dalam kehidupan pribadi kami, bahkan di dalam keluarga kami. Kami menyerahkan seutuh hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa seruan kami, hanya nama Yesus yang kami andalkan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.